Dinikahi Gus Dingin, bab 167, sebuah kebenaran. Semua mata tertuju pada Zaidan yang menggertak seseorang. Seluruh keluarga Aisyah terkejut, terutama Kevin melihat Aisyah yang disergap oleh seorang pria yang tak lain adalah Raihan. "Lepaskan istri saya, atau kamu akan menerima akibatnya," gertak Zaidan mengeraskan rahangnya dan mengepalkan kedua tangannya. Ia sudah capek dengan geram melihat kelakuan Raihan. Raihan tersenyum smirk. Ia menodongkan sebuah pistol pada kepala Aisyah dan membuat semua orang terkejut bukan main, termasuk Zaidan. "Berani lo maju, istri lo gak akan selamat," hentak Raihan tersenyum iblis. Entah sejak kapan Raihan berubah. Padahal dahulu melihat semut mati saja, mata Raihan akan berkaca-kaca. "Jangan sakiti adik saya." Kini giliran Kevin yang menggertak Raihan. Ia turun dari tempat lamaran dan langsung menghampiri Aisyah yang berada di dalam sekapan Raihan. Raihan mundur secara perlahan saat Kevin mendekatinya. "Mundur, kalau lo gak mau adik lo kenapa-napa," ancam Raihan terus menodongkan pistol di kepala Aisyah. Dengan wajah tenang, Aisyah memberi isyarat pada Zaidan dan juga Kevin untuk terus mengalihkan perhatian Raihan. Jadi Aisyah bisa dengan mudah merebut pistol Raihan. Zaidan yang mengerti kode dari Aisyah mengikuti langkah Kevin yang terus memojokkan Raihan. Disusul oleh Arsen yang juga ikut membantu menyelamatkan adik sepupu kesayangannya itu. Di saat Raihan lengah, Aisyah berhasil lepas dari sekapan Raihan dan mengambil pistolnya. "Satu hal yang kakak lupa tentang aku mantan anak magang FBI yang diakui sebagai agen rahasia terbaik," ucap Aisyah dengan sarkas. Ia melemparkan pistol pada Kevin dan membiarkan Kevin mengeksekusi Raihan. Dengan sigap Kevin menangkap pistol tersebut. "Lo lupa kalau Aisyah mantan intelijen negara sebelum kuliah kedokteran?" Tukas Kevin menggertakkan giginya. Ia juga menodongkan pistol pada Raihan. Buk! Satu pukulan mendarat di pipi Raihan. Siapa lagi pelakunya jika bukan Zaidan? Padahal niat saya tidak akan melaporkan kasus tentang kecelakaan yang saya alami karena Anda. Tapi saya akan melaporkan kasus itu bersamaan dengan kasus ini kepada pihak yang berwajib, cetus Zaidan dengan wajah dinginnya. Kemudian ia menyuruh pengawalnya untuk melaporkan Raihan ke polisi. Zaidan memang membawa beberapa pengawal yang disamarkan seperti orang asing, karena Zaidan sudah tahu bahwa hal ini akan terjadi. Sebelum acara lamaran dimulai, Zaidan mendapatkan informasi bahwa Raihan adalah adik tiri dari Cynthia, dan Zaidan mempunyai firasat bahwa sesuatu yang buruk bisa saja terjadi. Oleh sebab itu, Zaidan membawa beberapa pengawal untuk menjaga Aisyah. "Lo gak bisa laporin gua, kakak gua gak akan biarkan gua masuk di penjara," sarkas Raihan menunjuk ke arah Zaidan dengan kesal. "Oh ya? Saya bisa melaporkan siapa saja yang bermain-main dengan keluarga saya. Dan ingat ini, saya memiliki akses khusus untuk melaporkan seseorang," ucap Zaidan dengan wajah dingin dan nada ketus. Jika Zaidan sudah menampilkan wajah dinginnya, maka tidak akan ada siapapun yang bisa mengubah keputusannya. Semua orang melihat pertarungan sengit tersebut merasa khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Sementara Kevin, ia sedang memeluk Aisyah yang ingin mendekat ke arah Zaidan. Namun Kevin melarangnya karena ia takut Aisyah akan disekap lagi oleh Raihan. "Hak Cynthia, lo jangan diam aja dong!" teriak Raihan membawa-bawa nama Cynthia. Kevin yang mendengarkan hal itu merasa terkejut karena setahunya Cynthia tidak memiliki adik. Cynthia terkejut mendengarkan teriakan Raihan, padahal ia sudah meminta untuk tidak ikut disertakan dalam masalahnya. "Sorry, aku gak bisa bantu," ucap Cynthia lirih. Di satu sisi, ia tidak tega melihat adik tirinya dihajar oleh Arsen dan Zaidan. Tetapi di sisi lain, Cynthia tidak ingin kehilangan Kevin. Ia sudah terlanjur mencintai Kevin. Mendengarkan ucapan Cynthia membuat Raihan naik pitam. Ia memukul dinding yang berada di belakangnya. "Kalian semua gak adil sama gua, terutama lo. Seharusnya yang menjadi suami Aisyah itu gua, bukan lo,"
teriak Raihan tepat di depan Zaidan. Sampai akhirnya para polisi hadir untuk membawa Raihan pergi dari sana. Saudara Raihan, ikut saya ke kantor polisi sekarang. Ucap polisi tersebut memborgol tangan Raihan. Walaupun Raihan memberontak, tetapi ia tetap dibawa ke kantor polisi. Setelah Raihan pergi, Kevin meminta Zaidan untuk membawa Aisyah pergi dari sana. Z, bawa Aisyah pergi dari sini. Mas harus mengurus semuanya agar jelas. Kasihan Aisyah, pasti dia shock. Jangan lupa nanti Aisyah disuruh minum obat agar jantungnya tidak kambuh. Tita Kevin menyerahkan Aisyah yang masih bergetar pada Zaidan suaminya. Zaidan mengangguk pelan. Ya mas, Zaidan pamit ya, assalamualaikum. Pamit Zaidan mencium tangan Kevin, Wirata, Khadijah, serta Asen dengan takzim. Waalaikumsalam. Kalian hati-hati ya, ucap Wirata menepuk pundak Zaidan. Iya Bi, setelah berpamitan, Zaidan membawa Aisyah pergi dari sana menuju hotel yang sudah Zaidan pesan di daerah Gunung Bromo. Di mobil, Zaidan memeluk Aisyah terlebih dahulu sebelum mereka melanjutkan perjalanan. Zaidan mencium dan mengusap kepala Aisyah dengan lembut. Ia sangat khawatir dengan keadaan Aisyah yang masih bergetar. Padahal, sewaktu melepaskan diri dari Raihan tadi, Aisyah tidak bergetar hebat. Sayang, istighfar dulu yuk. Terus tarik nafas secara perlahan. Tita Zaidan membimbing Aisyah agar lebih tenang. Aisyah mengikuti arah Zaidan. Astagfirullah. Ucap Aisyah berulang kali sampai hatinya merasa lebih tenang. Udah lebih tenang kan, Bi? Tanya Zaidan menatap lekat mata Aisyah. Aisyah mengangguk pelan. Udah mas, makasih ya. Jawab Aisyah meletakkan kepalanya di dada bidang Zaidan. Karena melihat kondisi Aisyah yang tidak memungkinkan untuk duduk dan bersandar di kursi penumpang, Zaidan memutuskan untuk memanggil salah satu pengawalnya untuk menjadi supir pribadi sementara Zaidan. Yuda, tolong jadi supir saya untuk sementara waktu. Tita Zaidan memanggil salah satu dari pengawalnya yang berada tidak jauh dari mereka berdua. Yuda menghampiri Zaidan. Baik pak, ucap Yuda dengan sopan. Lalu Zaidan dan Aisyah pindah ke kursi penumpang, sementara Yuda yang membawa mobil Zaidan. Kepala Aisyah tetap menyandar di dada bidang Zaidan. Ia merasa nyaman berada di dekapan suaminya itu. Tangan Zaidan mengusap-ngusap kepala Aisyah. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan pada Zaidan pada Aisyah. Tetapi mengingat kondisi Aisyah yang masih bergetar, membuat Zaidan mengurungkan niatnya. Tidurlah sayang, jangan dipikirkan yang tadi ya, ucap Zaidan mengecup singkat dahi Aisyah. Di kediaman Cynthia, Kevin sedang berbicara berdua dengan tunangannya itu. Kenapa kamu tidak bilang jika Raihan adalah adik tiri kamu? Tanya Kevin dengan wajah datar. Tidak biasanya Kevin menampilkan wajah datar seperti ini. Jujur, Kevin kecewa dengan Cynthia yang tidak jujur kepadanya. Aku takut jika kamu gak bisa nerima Raihan, karena dia pernah hampir menculik Aisyah. Jawab Cynthia menundukkan kepalanya. Ia menyesal tidak jujur dengan Kevin tentang keluarganya. Kevin menarik nafas panjang. Aku kecewa sama kamu. Aku permisi. Assalamualaikum. Pamit Kevin beranjak dari tempat duduknya. Cynthia hendak mencegah Kevin, tetapi langkah Kevin sangat cepat, membuat Cynthia pasrah dan menatap kepergian Kevin. Waalaikumsalam. Aku minta maaf, Vi. Gumam Cynthia lirih. Ia benar-benar menyesal karena tidak jujur tentang keluarganya kepada Kevin. Sementara itu, di Jakarta Aska sedang mengamati pergerakan mobil Zaidan. Ia sangat khawatir dengan kondisi Zaidan yang pergi tanpa pengawalan darinya. Beruntung sebelum berangkat kemarin, Aska sudah membujuk Zaidan untuk membawa pengawal. Semoga lo selalu bahagia bro. Dan maafin gue ya karena gue gak bisa ngasih tahu lo tentang keadaan Aisyah yang sebenarnya. Gumam Aska lirih. Ia merasa bersalah karena merahasiakan tentang Aisyah. Ia merasa bersalah karena merahasiakan tentang rahasia kesehatan Aisyah.